Hai teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Reza. Kali ini kita akan mencoba melakukan konfigurasi eksternal BGP ya. Jadi di sesi kali ini atau di seri kali ini kita akan mulai masuk ke materi eksternal BGP. Baik, langsung aja ya. Nah, pada kesempatan video kali ini ya, kita ada sponsor ya, namanya Datacom atau Datacom. Ya, Datacom adalah network access provider yang menyediakan layanan IP transit dan konten. Mungkin cocok untuk solusi teman-teman ya yang ISP-nya butuh IP transit ataupun konten. Nah, teman-teman yang tertarik dengan Datacom bisa dapat informasi lebih lanjut ya, diklik informasinya di s.id/infonap. Jadi teman-teman bisa dapetin mungkin informasi perusahaan dan harga ya. Boleh diklik langsung aja ya. Nah, di sini nanti kita akan melakukan simulasi. Ada beberapa angkat ya, router seperti biasa. Di sini kita simulasikan ada router OS 6, router OS 7, BIOS dan FRR. Nah, kemudian kita gunakan AS Datacom ya, 24198. Kemudian kita simulasikan juga dia terkoneksi ke Google AS 15169 dan AS 32934 ya, Facebook. Nah, ini nanti kita akan pairing dengan downstreamnya ya. Jadi misalkan kita punya downstream ISP-A ya, IP point to point-nya kita pakai /31. Biasanya karena dari provider itu ngasih ke pelanggan ISP itu biasanya /31 ya untuk menghemat IP. Nah, kita misalkan di sini ISP-A gitu ya, customer A. Kita gunakan ASN 13100, kemudian ASN 13200 dan ASN 13300 ya. Masing-masing nanti akan mengadvertise blok IP 103.10.10.124 itu untuk ISP-A dan seterusnya ya. Nah, oke. Kira-kira ini topologinya ya. Kita akan mulai dengan konfigurasi BGP di router OS 6 ya. Jadi seolah-olah kita jadi NAP gitu ya. Di sisi NAP-nya kita coba lihat. Oke, ini pertama kita ekspor dulu ya. Kita coba lihat saat ini sudah ada konfigurasi pairing ke arah upstream ceritanya ya, ke Google dan ke arah Facebook. Kemudian nanti kita akan buat pairingnya ke arah customer di bawahnya ya. Oke. IP address print. Oke, kita buat sesuai dengan topologi. Kita tambahkan dulu IP ya, 10.155.186.0/32 ya. Kalau di Mikrotik seperti ini ya. Network, kemudian kita tulis 103.155.186.1. Interface-nya Ethernet 1. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita buat IP juga yang ke arah Ethernet 2 ya. Kalian. Oke, itu biar dapat sudut pandang lain. Coba akses melalui Windbox ya. Nah, seperti ini. Katakanlah ini tadi ISP top ya, ISP 1 ya. Ini ISP 2. Bertiga ke ISP 3. Oke, kemudian kita pasang IP-nya dulu. Tadi IP 0 sudah.
Sekarang IP 2 dan 3 ya. Nah, seperti ini ya. Pas 32. Jadi akan otomatis. Nah, kemudian juga copy lagi Ethernet 3, 4 dan 5 IP-nya ya. Oke, baik. IP sudah ya. Kemudian nanti kita akan membuat BGP peer ya. Tapi mungkin sebelumnya kita akan buat routing filter dulu ya. Filter. Nah, kita buat routing filter yang pertama in Google misalnya. Akhirnya accept. Ini untuk routing filter ke arah Google, terima ya. Kita kasih versi 4. Kita bikin template dulu ya. Kemudian Google V4. Nah, actionnya defaultnya misalkan discard ya. Jadi default terima itu kita accept, defaultnya keluar, kirim kita reject ya, atau discard. Kita bikin lagi. In Facebook ya. Sama juga. In Facebook itu accept. Kemudian out Facebook discard ya. Nah, kalian kita juga buat ke arah customer nanti ya. Jadi misalkan in AS 13.100, in AS 13.200 dan in AS 13.300 ya. Kita outnya juga. Oke. Dan seperti ini ya. In AS 13.100. Ya, accept dulu. Kita buatkan AS lain ya. Oke. Dan sekarang kita buat outnya ya. Kita defaultnya discard. Ganti saja biar mudah. Oke, kita tinggal ganti namanya ya. Masing-masing customer kita buatkan filter outnya dulu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan coba peering dengan Google ya. Routing BGP. Nah, peernya sudah terbentuk ya. Sebelumnya sudah saya konfigurasi. Kita tinggal kan atau pasang in filter Google ya dan out filter Google. Oke. Barusan restart sebentar, kemudian connect lagi ya. Yang Facebook juga sama. Nah, sudah juga ya. Sekarang kita akan buat peering ke arah klien ya. Peer 3 AS 13.100. Nah, misalkan kita tahu dari topologi ya, IP-nya 103.155.186 titik S-nya 6.13. Nah, filternya kita masukin yang ya. Untuk in kita filter in, untuk out
kita kasih filter out. Nah, di sini biasanya kita juga kalau default ya, kita cukup settingan default aja ya. Untuk IP versi 4 kita kliknya address family-nya IP ya. Klik OK. Saya buat yang lain, 2 yang lain ya. Yang titik 3 ini misalkan peer AS 13200, 13200, kemudian filter outnya juga samakan ya. Oke, lalu satu lagi. Filternya juga. Oke. Oh. Oke, ini ya. Remote address-nya tadi sudah ada tadi pakai IP sebelumnya ya. Nah, kita update dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah punya piring ketiga calon customer nih ya. Nanti kita konfigurasi juga di sisi customernya ya. Hidup-hidupkan dulu. Oke, menu BGP di router OS 7 ada di menu routing filter ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan menunya ada beberapa ya, dan cukup berbeda dengan apa yang ada di router OS 6 ya, cara konfigurasinya. Jadi pertama untuk konfigurasinya kita buat biasanya routing filternya dulu ya. Oke, routing filter, kemudian rule ya, bikin add. Nah, chain name-nya apa ya? Chain name-nya misalkan out datacom v4 gitu ya. Kemudian rule-nya accept. Nah, ini misalkan default-nya ya, kita buat seperti ini dulu. Kemudian untuk filter in-nya juga sama ya. Nah, setelah bikin root filter, kita bikin template ya. Tapi sebelum bikin template, kita harus bikin address list dulu ya untuk melakukan penambahan IP berapa yang akan di-advertise di BGP network ya. Oke, jadi kita pergi ke IP firewall address list, add name, add address ya, 103.10.10.0/24 list BGP network misalkan seperti ini ya. Nah, dari sini baru kita pergi ke menu routing BGP peer. Oh sorry, template dulu ya. Routing BGP template, kemudian add ya, name-nya misalkan default, kemudian AS-nya AS kita ya 13100, kemudian input filter ada ya. Nah, input filternya berarti in datacom misalkan. Output filternya juga auto filter chain ya, berarti out datacom. Kemudian ada lagi routing table main ya, dan output network ya. Nah, di sini BGP network. Kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Jadi ada routing BGP template, masukin AS, masukin input filter, auto filter, network yang akan di-announce ya, dan masuk ke routing table mana ya. Harus tentukan kalau di router OS 7. Nah, setelah ini kita bikin namanya routing BGP session ya. Nah, add bukan session ya, tapi connection. Add name misalkan peer 1 datacom v4. Nah, kemudian remote
address ya 103.155.186.0/332 ya. Dan disebutin nih kalau di root OS 7 ya, lawannya slash berapa, slash 32. Terus kemudian template. Nah, template-nya kita gunakan yang tadi ya, template default. Kemudian apalagi? Oke, di sini kita ada input filternya ya, kita pasang lagi. Dan out filternya. Oke. Kemudian remote address sudah. Lokal remote AS-nya udah belum? Nah, remote AS-nya ya. Remote AS-nya di sisi lawan, berarti 24198. Local role-nya, nah ini di sini juga harus ditentukan ya. Namanya kita BGP, external BGP ya, eBGP. Oke, kalau sudah kita ketik export. Jadi kurang lebih ini rule-nya. Template, kemudian ada routing BGP connection. Lalu kita verifikasinya di routing BGP session. Nah, sudah terbentuk ya, sudah establish. Berarti sudah terkoneksi BGP-nya. Kalau kita lihat di sisi nah ini ya. Di sisi sini, di sisi router OS 6 ya, BGP-nya sudah terbentuk tapi tidak terima prefix ya. Bisa jadi karena routing filter di sini ya belum mengizinkan, atau juga bisa jadi routing filter di sini belum, atau rules di sini belum sesuai ya. Kita coba cek untuk advertisement di router OS 7, kita harus membuat ya routing table dummy ya, routing table dummy agar muncul di tabel routing dan kemudian diekspor. IP route ya, at destination 103.10.10.0/24 ya. Kemudian di sini kita set flag hole ya. Ini hanya agar muncul di routing table ya. Karena di router OS 7 BGP-nya hanya akan mengadvertise IP atau prefix yang ada di routing table. Oke, kita masih coba cek. Nah, sekarang dia sudah terima ya satu prefix dari ya peer yang ISP1 ya atau ISPA ya. Oke, kalau kita lihat di routing table-nya. Nah, di sini dia terima ya dari AS 13.100. Oke, kalau di sini nah, apakah dia terima juga ya AS dari Google dan Facebook? Kalau dilihat tidak terima ya, karena di filter out-nya mungkin ya. Di filter out yang ke arah ini, ke arah AS 13.100 ya. Filter defaultnya masih discard. Ya, out-nya discard. Kalau kita coba rubah ya. Rubah jadi accept misalkan. Ya, harusnya nah, sekarang dia menerima semua prefix ya, baik dari Google dan dari Facebook. Kalau kita cek IP route print detail, kita bisa lihat
konfigurasi eBGP-nya udah berhasil ya di router OS 7.